Episode 35. Hari pernikahan telah tiba. Kini Ariel tengah berperang melawan kegugupannya di ruang ganti bersama dengan Aurel dan beberapa muah. Sumpah, gue gugup banget, Rel, ucap Ariel menggenggam tangan Aurel. Hihihi, gue seneng banget lo akhirnya sampai juga pada hari ini, Ril. Gue doain semoga lo bahagia sampai ajal menjemput. Wah, gue pengen nangis, ucap Aurel mendongakkan wajahnya agar tidak menangis. Makasih doanya ya, Rel. Gue juga berharap lo sama Aura dan suami lo langgeng serta bahagia selamanya, ucap Ariel tulus. Namun entah mengapa Aurel masih merasa tidak enak karena hingga kini Ariel masih enggan menyebut nama Raffi. Yang itu berarti Ariel masih belum bisa melupakan kesalahannya dulu. Pintu ruangan terbuka dan memperlihatkan Adele juga Tamara yang masuk untuk menjemput Ariel. Anak mama cantik sekali, ujar Adele dengan mata berkaca-kaca. Kan emang Ariel dari dulu cantik, jawab Ariel terkekeh agar tidak ikut berkaca-kaca. Sayang, sekarang kamu sudah besar, sudah dewasa. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri dan menantu. Adele menjeda ucapannya dengan menarik nafas sedalam mungkin. Mama cuma bisa berdoa semoga kamu bahagia, bisa menjadi istri yang baik, serta kelak menjadi ibu yang lebih baik dari mama. Imbuhnya kini air mata sudah menghiasi wajah Adele. Mama, ucap Ariel lalu segera memeluk Adele dengan erat. Tamara yang melihat itu matanya ikut berkaca-kaca. Shh, sudah, ini hari bahagia, jangan pada nangis dong. Kasihan tuh mbaknya sudah make upin dari tadi, kalau luntur gimana, ucap Tamara bercanda agar suasana tidak tegang. Ih, kamu ini jeng, ujar Adele kesal namun juga tersenyum. Adele beruntung karena Ariel akan menjadi bagian dari keluarga Pranata, bukan karena kekayaan yang dimiliki keluarga Pranata yang menjadi keberuntungan Adele. Namun karena Adele mengenal Tamara dan Adi adalah sosok baik hati, penyayang dan tidak membeda-bedakan kasta. Setidaknya saat ia tidak bisa menjaga Ariel nanti, Ariel masih bisa merasakan sosok seorang ibu dari Tamara. Ayo sayang, ajak Tamara menggenggam tangan Ariel dan menuntunnya menuju tempat pesta. Bian pun tidak kalah gugupnya dari Ariel. Saat ini ia sedang mencoba mengatur nafasnya agar tidak salah dalam mengucapkan janji sucinya kepada Tuhan di depan para saksi dan penghulu. Saudara Fabian Pranata Yoga, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Ariela Anastasia binti Surya Saputra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan seberat 1.505 gram dibayar tunai, ucap Surya tegas dan lantang saat menjabat tangan Bian. Saya terima nikah dan kawinnya Ariela Anastasia binti Surya Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Bian juga tegas dan lantang. Bagaimana saksi? Tanya penghulu melihat ke kanan dan ke kirinya. Sah. Alhamdulillah, ucap semuanya lega. Bian kini sudah bisa tersenyum lega karena akhirnya kini ia berhasil meminang wanita yang teramat sangat ia cintai. Setelah selesai mengucapkan ikrar suci, pintu ruangan terbuka dan menampilkan sosok Ariel yang telah berbalut gaun begitu cantik hingga mampu membuat semua tamu terpesona dan terpukau. Kamu cantik sekali, ucap Bian saat Ariel sudah berada di depannya. Ariel tidak menjawab, lidahnya terlalu keluh untuk menjawab pujian dari Bian. Ia hanya mampu tersenyum dan berusaha menahan kegugupannya. Acara berlangsung dengan sangat lancar. Setelah acara janji suci selesai, kini para tamu undangan berbondong untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai pengantin, tak terkecuali keluarga Pranata. Jangan senyum-senyum begitu bang, ucap Bian cemberut kala melihat Dimas dan Arya tengah memandangnya dengan senyum yang begitu mengerikan untuknya. Hahaha, gak nyangka gue si bontot lakunya secepat ini, ujar Arya sambil tertawa. Lo bener Ar,
Gue kira dia bakal lakunya seumuran elo. Hahaha, ujar Dimas juga tertawa. Dikata gue barang apaan laku segala. Tapi gue lebih famous ketimbang Bang Arya, ucap Bian dengan menaik turunkan alisnya, mengejek pada Arya dan si Sambung. Gelak tawa oleh Dimas. Dia mah bujang lapuk. Hahaha, ujar Dimas. Sialan, kenapa jadi gue yang kena sih? Lo katanya tadi udah sepakat, kenapa sekarang malah berpihak ke dia? Ujar Arya kesal pada Dimas. Dimas dulu menikah juga masih usia muda, yakni 23-24 tahunan, sama seperti Bian sekarang. Sedangkan Arya menikah di usia hampir 30, makanya dia sukses menjadi bahan ledekan oleh sulung dan bungsu. Lah, gue cuma ketawa doang, kata Dimas membela diri. Mentang-mentang udah bukan duda labil lagi, sekarang sengak banget ngeledekin, cibir Arya. Hahaha, kini gantian Bian yang tertawa. Ini kalian jadi mau ngasih ucapan apa mau saling ledek sih? Ucap Jenar yang tiba-tiba datang. Sayang, ini tuh si mantan duda labil ngeledekin aku terus, ucap Arya mengadu manja kepada Jenar. Najis banget gue punya adik manja kayak begitu, gak malu sama anak-anak, oi, ucap Dimas jengah melihat tingkah Arya. Apa kabarnya kamu sayang? Ucap Caca kini sudah berdiri di belakang Dimas sambil bersedekap dada dan tersenyum simpul. Sayang, ujar Dimas segera memeluk Caca dari samping. Jangan buka rahasia, bisiknya di telinga Caca. Ca, kamar kalian kacanya rusak apa gimana? Sampai suami kamu gak ngaca sendirinya bagaimana? Ucap Arya ketus. Memang sosok Dimas, Arya, dan Bian akan sangat tegas, dingin, dan formal, bisa dengan orang lain. Namun bila sudah berhadapan dengan keluarga sendiri, maka mereka akan keluar sifat aslinya. Semua sama, tidak ada istilah anak dan menantu, atau adik dan ipar, semua keluarga sama, tidak ada bedanya. Itulah yang membuat Caca dan Jenar merasa betah dan beruntung bisa masuk dan menjadi anggota keluarga Pranata. Dan karena itu pula sosok Astrid tidak cocok berada di lingkungan keluarga Pranata. Arya, ucap Dimas menatap Arya dengan tajam. Sudah, kalian ini sama kayak anak kecil, gak malu tuh sama 3 tuyul. Ucap Bian dengan matanya melirik ke arah 3 tuyul yang sedang menatap bingung pada orang dewasa. Om, Bibi, panggil Jeffy merentangkan kedua tangannya ingin minta digendong oleh Bian. Anak tuyul, kamu sama Om Dim aja, ucap Dimas segera menggendong Jeffy. Iya, ucap Jeffier cemberut menatap Jeffy yang digendong Dimas. Kamu sama Dedi sini, ucap Arya lalu juga menggendong Jeffier. Caca dan Jenar segera mendekati Ariel yang sedari tadi dia melihat kekonyolan keluarga barunya. Welcome to our family, ucap Caca dan Jenar bersamaan lalu memeluk Ariel bersamaan juga. Selamat bergabung di keluarga Pranata ya Riel, sekarang kamu sudah resmi jadi keluarga kita, ucap Jenar dengan senang. Ariel, mulai sekarang lo harus biasain lihat atau denger ucapan-ucapan konyol dari 3 saudara tuyul itu ya, ucap Caca berbisik sambil terkekeh. Hahaha, makasih ya, aku seneng banget bisa punya 2 kakak cantik-cantik kayak kalian dan juga baik tentunya, ucap Ariel tulus lalu semua berpelukan kembali, melupakan perdebatan ketiga saudara tuyul beserta anak-anak.